Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada sesi pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berdiskusi terkait dengan seleksi telur, maka pada tatap muka kedua ini kita akan berbicara teknis operasional mesin tetas, dan yang paling utama adalah fase-fase perkembangan embrio. Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan mesin tetas memiliki fungsi dan prinsip utama untuk menggantikan tugas seekor induk ayam yang mengerami telur-telurnya. Oleh karena itu, penggunaan alat atau mesin tetas dalam hal ini harus bisa mengakomodir berbagai situasi dan kondisi yang disediakan oleh seekor induk ketika dia mengerami anaknya. Sehingga pada akhirnya embrio-embrio tersebut dapat berkembang dengan baik. Dan tentunya sebagai end of goal dari sebuah penetasan adalah menetasnya telur-telur yang dierami. Nah, ada beberapa hal masih terkait dengan telur. Ketika kita akan melakukan kegiatan inkubasi atau proses pengeraman, ada beberapa kegiatan. Sebagaimana pada tatap muka sebelumnya, telur untuk bisa memperpanjang masa simpannya, kemudian untuk mengimbangi kapasitas inkubator yang cukup besar, maka telur biasanya dipool, disimpan pada waktu tertentu, pada suhu tertentu. Penyimpanan tersebut biasanya dilakukan pada suhu berada di bawah titik tumbuhnya. Secara prinsip, unggas mulai dapat tumbuh pada suhu 18, embrio unggas ya, 18,3. Dan akan optimal pada suhu tepat pada dia dierami pada suhu perkembangan embrionalnya di angka sekitar 38 derajat Celcius. Oleh karena itu, standar penyimpanan hatching egg selalu berada pada suhu di bawah itu. Maka pada tatap muka sebelumnya kita menjelaskan ada perbandingan antara 11 dan 15 derajat Celcius proses penyimpanannya. Nah, adanya disparitas yang muncul ketika telur dari hatching egg dari egg holding room pada suhu 15 derajat atau kurang, ini akan dibawa kepada mesin setter atau inkubator yang suhu efektif sirkulasi 37,5 derajat. Ingat bahwa ketika menggunakan forced draft atau menggunakan sistem udara tersirkulasi, maka suhu yang diperlukan lebih rendah, sekitar 1,5 derajat dibanding yang model still air, mesin tetasnya. Nah, oleh karena itu akan ada disparitas suhu yang cukup tinggi. Nah, maka perlu preconditioning. Nah, sebagaimana kita tahu, ketika berasal dari daerah yang dingin kemudian menjadi ke kawasan panas, maka akan terbentuk embun-embun di permukaan cangkang telur, dan ini beresiko terhadap penetrasi mikrobia. Oleh karena itu, ada istilah rekondisi, yaitu disebut sebagai pre-warm. Bagaimana menyiapkan telur berada pada suhu di mana dia siap untuk dilakukan inkubasi lebih lanjut. Lepas dari kondisi tersebut, kemudian setelah dilakukan pre-warm, ada proses setting telur. Proses setting telur ini berjalan dengan cara mengumpulkan telur-telur dengan ukuran yang relatif sama. Ketika kita menggunakan forced draft, maka aliran udara itu menjadi penting untuk mendistribusikan panas. Kita menganalogikan, jika ada dua telur dengan ukuran berbeda dan udara mengalir pada sisi sini, maka telur yang lebih kecil ini tidak akan mendapatkan distribusi panas yang cukup. Oleh karena itu,
dia membutuhkan ukuran yang sama. Ketika ukuran itu sama, maka aliran distribusi panas menjadi merata. Gitu ya. Dan tentunya langkah lanjutannya adalah setelah telur diset dengan ukuran yang seragam, akan mulai dilakukan proses inkubasi. Pada gambar berikut, tampak ini adalah sebuah kegiatan praktek kerja lapang yang dilakukan oleh seorang mahasiswa pada sebuah hatchery. Tampak bahwa yang bersangkutan sedang mengatur telur-telur pada rak-rak yang ada di dalam inkubator. Oleh karena itu, prinsip utama tata laksana penetasan telur adalah penyiapan mesin tetas dahulu. Kalau kita mau flashback, setidaknya H-4 kegiatannya mulai dari kegiatan pembersihan, desinfeksi, atau fumigasi. Setting mesin tetas sesuai kebutuhan perkembangan embrio juga perlu kita lakukan. Recek semua fungsi instalasi. Fungsi dasar standar kita bagi menjadi dua, setter dan hatcher. Setter untuk pengeraman dan hatcher untuk penetasan. Sebagaimana tadi dijelaskan, mengganti fungsi alami seekor induk. Nah, kalau kita mencoba melihat pada prakteknya, mesin tetas itu dibagi menjadi berbagai jenis. Pada gambar kanan atas yang Anda lihat itu adalah skala kecil dari single stage. Artinya bahwa setter dan hatcher berada pada satu lokasi, satu lokal, atau satu mesin. Sementara pada tipikal multistage itu ada proses pemindahan antara setter dan hatcher. Ya. Nah, untuk mempermudah nanti akan kita coba untuk bisa menyajikan beberapa video pendek terkait dengan situasi dan kondisi yang berjalan pada sebuah unit penetasan. The hatchery. 5.5 million chicks can be hatched every week at the hatchery. On delivery, the eggs are moved into the hatchery egg room where they are stored at 18 degrees Celsius. The eggs are loaded into setters where the chick inside the egg will be able to grow. The eggs are held at 37.5 degrees Celsius and regularly turned. The temperature around the eggs is closely monitored by computers. Eggs are removed from the setters 18 days later and transferred to the hatching trays. The hatching trays are put into an area called the hatches for 3 days. After 21 days, the chicks hatch out of their shells. The chicks are sorted by hand into different sizes and they are checked to ensure that they are healthy. They are counted into chick boxes, which are then taken to a spray cabinet, where they are sprayed with vaccine to protect the chicks against diseases. The chicks are then transported to farms where they will continue to grow. Oke, tadi ada gambaran singkat bahwa secara umum tadi gambaran tadi dilakukan pada multiple stage, mesin tetas multiple stage. Jadi ada setter dan hatcher, di mana pada periode setter dia selama 18 hari berada mengalami proses inkubasi, kemudian hatcher selama 3 hari antara umur 18 ke 21. Nah, beberapa hal yang tadi perlu disebutkan adalah apa sih peran induk yang perlu digantikan mesin tetas? Ada beberapa poin, yaitu setidaknya 4 poin. Yang pertama adalah suhu. Induk memberikan kehangatan dalam bentuk mengembangkan bulu-bulunya dan memberikan kontak dengan tubuhnya.
sehingga tercipta kondisi ideal antara 37 hingga 39 derajat Celcius. Kemudian, induk memberikan fasilitasi untuk turning, untuk melakukan pembalikan yang dilakukan dengan paruhnya dan mengangkat tubuhnya. Dia memutar telurnya. Nah, itu juga dilakukan pada mesin tetas. Kemudian, relative humidity atau kelembaban. Pergerakan yang dilakukan induk, memutar, dan sebagainya, pergerakan bulunya, itu memungkinkan terjadinya fasilitasi penyediaan kelembaban 75-80%. Demikian juga tersedianya ventilasi. Maka secara praktis, meskipun telur itu sepertinya pepat atau tidak ada lubang, tetapi kalau kita lihat pada tatap muka sebelumnya kita sudah cukup jelaskan bahwa telur memiliki pori-pori dan dia bersifat porus. Porus tersebut memungkinkan terjadinya gas exchange. Maka mustahil ada perkembangan embrio tanpa ketersediaan oksigen yang cukup. Berikut adalah gambaran suhu dan kelembaban. Ini kebetulan yang kita gunakan contoh adalah puyuh. Nah, pada bagian setter dan hatcher ada perbedaan suhu. Kita lihat bahwa ternyata pada hatcher memiliki suhu antara 0,3 sampai 0,5 yang lebih rendah dibanding setter. Ini merupakan sebuah bentuk bahwa pada prinsipnya ketika sudah memasuki hatcher, embrio sudah mulai bisa menghasilkan panas dengan cukup ideal. Maka cukup panas itu, gradien panas itu dimunculkan dalam bentuk ada kontribusi panas dari dalam, ada kontribusi panas dari luar, sehingga ketika sudah mulai ada heat production, tetap memperoleh standar keseimbangan, sehingga tidak terjadi overheat. Maka artinya dengan semakin bertambah hari, kemampuan menghasilkan panas bagi embrio sudah menjadi lebih baik, maka suhu dari mesin tetas menjadi perlu diturunkan 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Ini terjadi pada puyuh Jepang maupun puyuh Bob White pada tipe pedaging. Untuk ayam, sebagai gambaran, setter dan hatcher juga memiliki perbedaan. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, pada periode akhir ayam atau embrio sudah memiliki kemampuan menghasilkan panas, oleh karena itu tidak memerlukan suhu yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam operasional sebuah mesin tetas. Pada bagian row kedua, conventional still air. Nah, kalau kita lihat suhu yang diset di situ berada pada 39,4 dan titik terendahnya 38,3. Kelembaban relatif sama. Namun, ketika dibandingkan dengan automated forced air, yang artinya memiliki aliran udara, maka terjadi perbedaan suhu, dan itu hampir 2 derajat Celcius. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Bahwa dengan sistem automated forced air, itu memungkinkan distribusi panas lebih merata. Kalau kita lihat, standar kebutuhannya berkisar pada 37,9 pada periode setter atau 38. Dengan kondisi dia didistribusikan lebih efektif, maka dia hanya membutuhkan suhu 1 derajat lebih rendah. Itu ya. Baik. Operasional setter dan hatcher pada puyuh kurang lebih memiliki kebutuhan yang sama. Namun ketika kita cermati, 75-80% pada ayam, 55-65-60% pada puyuh kalau kita lihat. Artinya bahwa standar breed, standar jenis unggas itu memiliki kebutuhan spesifik. Puyuh ternyata telurnya tidak membutuhkan kelembaban setinggi ayam. Berbeda lagi dengan ketika kita mau menetaskan itik, mungkin tingkat kebutuhan kelembabannya 80-85% dan ini lebih tinggi. Jadi secara prinsip, perubahan sistem pengaturan
baik suhu maupun kelembapan menjawab kebutuhan nature, kebutuhan alamnya. Itik mengapa membutuhkan kelembapan lebih tinggi? Mungkin dengan karakteristik nature-nya dia untuk tidak mengerami, kemudian menyimpan pada tumpukan composting bin dan sebagainya, yang mungkin terjadi fermentasi, hangat, dan sebagainya, memungkinkan akhirnya ada penyediaan suhu dan kelembapan yang lebih tinggi. Ingat bahwa secara alami itik tidak mengerami telurnya, mungkin hanya untuk itik-itik khusus seperti itik Manila yang mengerami telurnya. Baik. Perkembangan embrio pada unggas, terutama misalnya ayam, terjadi antara 0 sampai 21 hari hingga dia menetas. Terus kapan titik idealnya? Dan bagaimana juga ketika yang kita tetaskan itu telur puyuh? Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pada hatchery, aplikasi pengamatan perkembangan embrio secara teknis tidak dilakukan berkala, hanya dilakukan satu kali ketika masa transfer. Oleh karena itu, peran seleksi telur tetas menjadi sangat besar sekali. Ketika ada crack, ketika ada telur kotor dan sebagainya, maka telur berpeluang akan mengalami explode sebelum 18 hari ketika masa transfer. Oleh karena itu, mereka melakukan seleksi secara menyeluruh, thoroughly selected, sehingga telur-telur itu hingga masa transfer ketika dia melakukan candling tetap berada pada kondisi yang cukup nyaman dan ideal, sehingga telur-telur yang tidak berpotensi menetas akan mudah digaling. Telur ayam hanya diamati atau diseleksi selama satu periode pada masa transfer secara teknis. Namun untuk kebutuhan kegiatan praktikum tentunya kalian akan mengamati itu, perkembangan itu minimal 1 minggu sekali, karena ada kebutuhan bagi kita untuk mengetahui standar perkembangan embrio. Kemudian kapan untuk puyuh? Puyuh direpotkan dengan satu masalah faktor ukuran, yang kedua faktor warna. Maka akan sangat sulit untuk mengidentifikasi apakah embrio ini tumbuh atau tidak pada hari kedua sebagaimana terjadi pada ayam. Nah, oleh karena itu nyaman untuk diamati paling tidak misalnya di angka 7 hari inkubasi. Nah, secara prinsip, pertimbangan masa kritis minggu pertama baik pada ayam, puyuh maupun unggas lain ini menjadi pertimbangan utama. Pada hari kedua, tepatnya jam ke-42, secara umum terjadi perkembangan, peralihan, atau mulai terjadi denyut jantung dan sebagainya. Oleh karena itu, kita jarang melakukan manajemen yang beresiko terhadap kegagalan perkembangan embrio pada fase itu. Kemudian, fase kritis kedua adalah fase pasca transfer, atau misalnya pada ayam berarti 18 hari inkubasi ketika transfer. Setelah itu tidak boleh ada lagi manajemen tambahan, karena saat itu terjadi perubahan-perubahan kritis. Antara lain peralihan dari sistem pernafasan menggunakan sistem difusi menjadi, artinya dengan menggunakan umbilical cord, menjadi aktif paru-parunya. Nah, ketika fase-fase ini maka kita harus berhati-hati. Kemudian, dalam melakukan pengecekan perkembangan embrio juga perlu mengantisipasi kontaminasi mikroorganisme dari telur steril atau yang mengalami kematian embrio yang pasti sudah mati pada hari-hari sebelumnya. Nah, semakin banyak kita melakukan observasi sebetulnya membuka peluang semakin besar kontaminasi. Oleh karena itu ada secara teknis pembatasan titik-titik pengamatan. Ini candling yang dilakukan biasanya secara massal dari setter ke hatcher. Ya. Nah, ini pada gambar sebelah kanan, seorang anak yang sedang berpraktek, dia juga masih mencoba untuk mengevaluasi. Dari sekian yang tidak menetas, kira-kira faktor apa saja yang mengakibatkan kegagalannya. Pada gambar berikut, ini adalah gambaran secara umum hasil candling ketika telur di candling pada umur berbeda. 1 hari, 6, 12, 18 hari. Nah, dari sini kita bisa melihat. Nah, apa yang butuh kita perhatikan? Kita hanya butuh memperhatikan bahwa embrio berada pada fase perkembangan normalnya.
Kalau kita mengamati pada 12 hari, maka harusnya sudah berada pada fase 3 lapisan. Ada tumbuh pembuluh darah dengan baik, sudah mulai ada pergerakan embrio, dan embrio menjadi lebih aktif. Kalau kita melihat pada gambar yang sebelah kiri sendiri pada umur 12 hari, maka itu tidak menunjukkan perkembangan embrio yang ideal. Apa yang dilakukan? Maka secara teknis pasti gambar nomor 1, 2 itu dari sebelah kiri sudah pasti tereliminasi, gitu ya, dan seterusnya. Artinya kita secara mudah melihat standar bahwa bagaimana embrio itu berkembang sesuai fasenya. Nah, kalau kita sempat melihat secara lebih dalam, ada beberapa komponen-komponen yang mudah dilihat. NOP pada 7 hari, ada pertumbuhan kaki tampak nyata, jari 2-3 mulai terbentuk. Pergeseran itu mungkin sangat bervariasi. Tapi pembentukan organ-organ utama pembentukan kaki mungkin akan lebih mudah dilihat. Artinya ketika embrio tidak berkembang hingga fase tersebut pada umur 7 hari, maka dia tidak berkembang dengan baik. Artinya dia bisa dieliminasi. Nah, itu secara teknis yang kita lakukan dalam seleksi embrio ketika proses penetasan. Pada gambar berikut, nah ini yang sering menjadi permasalahan, bahwa ternyata instabilitas suhu itu memiliki dampak yang cukup besar. Kalau kita lihat perbandingan antara gambar A dan B, di situ muncul internal ambient temperature, jadi suhu real di dalam telur. Kemudian metabolic rate. Metabolic rate merupakan metabolisme yang dilakukan oleh embrio. Kita bisa lihat tingkat metabolisme itu secara prinsip pada gambar B ditentukan oleh ketersediaan suhu. Semakin dia berada pada suhu optimal, maka perkembangan embrionya, metabolic rate-nya menjadi maksimal. Apa yang bisa kita pelajari? Kalau suhu bergeser dari 37,5 menjadi suhu internalnya 30, maka ada perubahan metabolic rate hampir berada pada sekitar 15 angka skala metabolic rate. Nah, pada kondisi ini, maka terjadi laju perlambatan perkembangan embrio. Maka pada keterangan di sebelah kiri, 8 jam per hari, 2 derajat berada di bawah 37,5 derajat Celcius, maka masa inkubasinya akan menjadi lebih panjang 1 hari. Nah, itu sebagai dampak perlambatan laju metabolisme. Oleh karena itu, stabilitas kemampuan kita untuk menjaga operasional mesin tetas merupakan faktor kunci pada perkembangan embrio. Ini adalah gambaran masa-masa peralihan dari setter ke hatcher, di mana pada rak-rak kuning ini telur dipindahkan dari tadinya rak-rak khusus setelah mengalami proses candling dipindah ke hatcher, dan di sana kemudian ayam diletakkan kalau telur posisinya horizontal saja sampai dia betul-betul menetas pada umur 21 hari. Beberapa kegiatan-kegiatan ada holding room, holding and pulching room. Biasanya ayam berada pada ruangan dengan kondisi suhu yang cukup nyaman bagi ayam pada fase umur brooding. Kemudian di sana juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu antara lain adalah seleksi, sexing, atau vaksinasi jika sekiranya diperlukan. Dan itu mungkin secara teknis akan dijelaskan pada tatap muka sesi-sesi berikutnya oleh dosen yang berbeda. Memasuki fase hatcher ada beberapa hal. Rak pemutar dikeluarkan, telur diletakkan horizontal, tidak diputar lagi. Kapan disebut anak ayam itu ideal menetas? Anak ayam yang menetas ideal adalah menetas sejak 12 jam sejak pertama telur pertama menetas. Dan itu adalah peak tetas. Artinya, ketika anak ayam pertama menetas, berada pada fase SOS yang paling mudah mengingat, 505. Tarik
maju 12 jam, mundur 12 jam. Nah, ketika telur menetas tambah 12 jam, maka 20% akan menetas pada pertama, 0, kemudian tambah 12 jam kira-kira 80%, 60-80% menetas pada fase itu dan sisanya 12 jam berikutnya. Anak-anak ayam ideal adalah 80% yang menetas 12 jam sejak pertama kali telur menetas. Kualitasnya menjadi paling baik. Embrio secara prinsip berkomunikasi secara efektif sebelum menetas secara bersamaan. Dengan awal bernafas embrio lebih kurang 2 hari terakhir sebelum menetas. Itu yang tadi saya sebut ketika dia sudah berada pada fase Hetzer, dia sudah mengarahkan paruhnya berada pada bidang tumpul dan mulai memanfaatkan cadangan udara. Dan dia berkomunikasi dengan sistem clicking yang membantu untuk mensinkronisasi masa menetas telur. Nah, setelah 90% populasi DOC menetas, pada 12 jam biasanya ditunggu sebentar, kemudian akan diambil seluruhnya. Yang tidak mampu menetas dianggap sebagai gagal menetas. Pulcik biasanya dilaksanakan 20 jam setelah proses awal menetas. Ada beberapa standar yang ideal, yaitu ukuran warna seragam, warna bulu sesuai bangsa, dan telah mencapai standar kering yang baik. Navel atau pusar tadinya adalah umbilical cord, mampu menutup dengan baik, bebas dari cacat fisik maupun infeksi. Warna bulu yang cerah, anakan waspada, responsif, dan aktif. Seleksi evaluasi tetas dapat dilakukan berdasarkan normal atau tidaknya DOC yang dihasilkan. Berikut adalah gambaran kegiatan sexing, depicking, dan vaksinasi. Nah, mohon maaf. Kegiatan sexing banyak dilaksanakan pada sebuah hatchery, terutama hatchery dengan keperluan khusus untuk menghasilkan DOC ayam petelur misalnya. Namun demikian, beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Java Comfit, seperti Java, dia juga melakukan seleksi antara DOC jantan dan betina. Beberapa prinsip perlunya sexing pada ayam pedaging antara lain adalah adanya potensi 30% tumbuh lebih cepat pada ayam jantan. Kondisi ini memerlukan kebutuhan aplikasi manajemen tersendiri. Maka ketika sejak kecil kalau sudah dapat dilakukan sexing, maka kita bisa memprediksi teknis mekanisme pemeliharaan dan menghasilkan produk broiler yang lebih baik. Tentunya untuk beberapa kasus, untuk ayam petelur butuh depicking. Depicking ini pasti dilakukan pada umur-umur yang muda. Fungsinya adalah untuk bisa memaksimalkan konsumsi pakan pada ayam petelur. Bagaimanapun, ayam adalah seekor hewan yang picky dan dia mau memilih makanannya. Maka dengan dipotong sebagian paruhnya, dia akan mengambil makanan tanpa bisa memilih lebih jauh. Beberapa kegiatan vaksin dan spray yang dilaksanakan pada hatchery bisa dalam bentuk spray kalau itu umumnya berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu atau sistem imun yang dibentuk melalui sistem pernafasan. Namun beberapa juga dilakukan melalui mekanisme injek atau penyuntikan, tergantung kebutuhan dari standar vaksinasi yang akan ditempuh atau dilaksanakan. Saya rasa demikian pertemuan pada kali ini. Insya Allah kita akan menjelaskan lebih jauh lagi beberapa evaluasi kaitannya dengan kegagalan perkembangan embrio dan kita perlu memprediksi langkah manajemen yang kita terapkan dalam proses setting maupun hatching egg itu kira-kira ada masalah di mana. Ada beberapa terminologi standar nanti yang akan kita diskusikan pada tatap muka berikutnya, mulai dari kegagalan pada term pertama, mudahnya kita bagi menjadi pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, misalnya untuk ayam. Faktor penyebab kegagalan ini bervariasi, dan nanti kita akan bisa mengevaluasi
Ingat bahwa kita menggunakan beberapa standar normal perkembangan embrio untuk mengevaluasi permasalahannya ada di mana. Maka ketika kita menerapkan, kalau permasalahannya di induk, maka apa yang harus kita perbaiki adalah manajemen pada breeding farm. Tetapi ketika yang bermasalah pada minggu kedua, ketiga misalnya, itu berkaitan dengan sistem operasional hatchery, maka hatchery yang harus memperbaiki. Demikian juga bisa jadi pada minggu ketiga. Nah, kegagalan itu disebabkan oleh faktor apa? Nah, kita akan banyak mendiskusikan itu pada tatap muka yang akan datang. Saya rasa itu. Mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.